Tapi sebenarnya kita nggak akan semelemah itu kalau domestik kita kuat. Nah, masalahnya apa yang sebenarnya terjadi di domestik kita? Ada beberapa hal yang teman-teman harus lihat. Pertama, belanjanya besar. Kedua, subsidi energi. Ketiga, kebutuhan dolar meningkat. Oke. Kalau faktor eksternal tadi, itu kiranya teman-teman gampang ya nangkap. Sekarang, kebutuhan domestik itu. Dan itulah kenapa kita nggak bisa misahin antara tanggung jawab Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan untuk mengendalikan kurs ini. Nggak bisa dibilang ini pure salah Bank Indonesia. No. Bank Indonesia adalah pihak yang bertanggung jawab, punya otoritas, independensi, yes. Tapi untuk melemahnya dolar, itu butuh keterlibatan semua pihak. MBG, pengadaan BGN, dan belanja-belanja yang lain. Itu salah dua dari semua belanja pemerintah pusat ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membahas soal energi atau subsidi. Tapi sebelum itu, kita harus lihat Indonesia itu kebutuhannya atas impor itu lagi tinggi-tingginya. Walaupun neraca pembayaran kita itu masih positif ya, masih lebih banyak ekspornya, cuman pertumbuhannya itu beda jauh gitu. Dan itu membuat rupiah semakin tertekan dan tertekan dan tertekan. Sementara di sisi yang lain, kayak gue bilang tadi, itu arus modal terus keluar. Balik lagi, pemerintah sudah melakukan spending yang besar sekali. Dan salah satu spending terbesar itu datang dari subsidi energi. Kenaikan belanja subsidi energi kita lebih dari 266%. Hampir 30% dari APBN. Dan ini memang harus dilakukan karena untuk menjaga perekonomian tetap jalan dan tumbuh supaya tidak terjadi inflasi. Kalau ini tidak dilakukan, daya beli kurang dong. Jadi masalah subsidi pun sebenarnya nggak jadi problem kalau cuma berdiri sendiri. Tapi karena sebab dan kausalitas seperti ini, akhirnya balik lagi tekanan paling lemah datang ke rupiah yang menyebabkan angkanya bisa sampai ke 17.000. Dan sementara pendapatan negara kita nggak ngejar, makanya yang terbebani tetap aja kurs atau mata uang. Nah, akhirnya masuk ke layer ketiga, kepercayaan. Jadi makanya ketika tidak ada disiplin fiskal, tidak ada kredibilitas bank sentral, dan tidak ada arah kebijakan ekonomi yang jelas, market distrust dong. Kalau market distrust, ya mereka bakal lebih keluarin lagi duit-duitnya. Nah, kombinasi ketiga hal inilah dari eksternal, domestik, kepercayaan, yang akhirnya membuat. Lalu apa solusinya?